Jemaat Gereja Kristen Jawa Kartasura yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita semua. Sehingga kita sampai saat ini diperkenankan untuk melaksanakan ibadah bersama-sama walaupun melalui online. Bahwa hari ini kita telah memasuki dalam minggu kedua bulan Mei tahun 2020, di mana negara Indonesia masih dalam suasana yang tidak menguntungkan atau keprihatinan karena adanya pandemi COVID-19 atau wabah corona. Sehingga termasuk kita selaku umat Tuhan juga mengalami demikian. Mungkin kita mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita bersama. Akan tetapi kita orang-orang percaya tidak boleh berputus asa. Harus dengan semangat penuh pengharapan kepada Tuhan. Tentunya di dalam menggapai pengharapan tersebut harus disertai tindakan atau usaha dan berdoa. Untuk itu, melalui ibadah online pada hari ini, jemaat diajak belajar menghayati firman Tuhan dan berdoa bersama untuk memahami ataupun mengambil hikmah di dalam ujian ketahanan iman kita kepada Tuhan di dalam mengarungi bahtera kehidupan saat ini. Kami selaku Majelis GKJ Kartasura juga mengajak kepada jemaat yang pertama agar tetap sabar di dalam mengikuti ibadah online sesuai himbauan pemerintah. Yang kedua, tetap semangat dalam berdoa dan beribadah walaupun di rumah, akan tetapi tidak mengurangi rasa iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengikuti ibadah online dengan sepenuh hati, mengikuti ibadah seperti di gereja, berpakaian rapi, mempersiapkan persembahan, dan jangan lupa menyiapkan Alkitab. Semuanya ini demi kelancaran untuk memuliakan nama Tuhan secara bersama di dalam persekutuan maupun di dalam kita bergereja. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah ibadah ini kita awali dengan berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang maha baik, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami para umat-Mu menghadap ke-Hadirat-Mu. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati kami masing-masing, sehingga kami dapat menapaki di dalam kehidupan hari lepas hari dengan baik. Dengan kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan pada diri kami, sehingga kami dapat hidup dengan penuh sukacita walaupun dalam keadaan hidup dalam masa yang sukar seperti saat ini. Tuhan, sumber kehidupan kami, sebentar lagi kami akan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dan membuka pikiran hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati sarana prasarana yang ada,
sehingga jalannya ibadah pada hari ini, dari awal hingga akhirnya nanti, dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berkatilah Ibu Pendeta Lydia Natalia yang akan membawakan firman-Mu sebagai terang dan tongkat pegangan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar dan memerhatikannya. Bapa Surgawi, bila ada dosa, kami mohon pengampunan dari-Mu. Doa yang tiada sempurna ini hanya kami panjatkan pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup dan yang sejati. Amin. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bersama-sama dengan umat. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 8, bait pertama dan kedua, Bagimu Tuhan nyanyianku. Selalu pada
Bersama-sama kita akan masuk dalam litani pengakuan dosa. Kita akan secara bergantian akan menyatakan berdasarkan Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 hukum kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita menyesali segala dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhilah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 23 bait pertama dan kedua, Ya Allah Bapa. Setelah kita menyesali segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima, yang demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Marilah juga kita menerima petunjuk hidup baru dari Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58, yang demikianlah firman-Nya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari kita sanggupi firman Tuhan yang telah kita dengar bersama melalui Kidung Jemaat 370 bait pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dalam doa. Bapa Allah kami yang berada di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih dan penyayang, yang senantiasa menjadi kekuatan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga kami, agar kami dapat memahami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Lydia Natalia yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah Bapa persiapannya, sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada ibadah ini terdapat pada Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pada saat ini mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tadi terambil bacaan kita Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Dan tema kita pada saat ini yaitu bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Kemarin beberapa hari yang lalu Sobat Ambyar kehilangan maestro, yaitu Didi Kempot yang meninggal di usia 53 tahun. Setiap lirik dalam lagunya melambangkan perasaan sakit hati yang mendalam. Begitu mengena di hati sehingga para penggemar setia menamai diri mereka sebagai Sobat Ambyar. Dan kata ambyar itu tidaklah kata yang sulit ataupun kata yang tidak pernah kita dengar, tetapi kata ambyar sering kita dengar. Arti ambyar yaitu bercerai-berai, berpisah-pisah, tidak konsentrasi lagi, tidak satu tetapi ambyar. Dan mungkin sering kali kita mendengar kata ambyar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sobat Ambyar merasakan kesedihan karena mungkin tidak lagi akan melihat pentas atau show atau juga wajah dari Didi Kempot. Merasakan kehilangan, duka cita. Melambangkan atau juga menampilkan rasa yang mereka miliki, ambyar.
Demikian juga bacaan kita Bapak Ibu, saat itu pun kondisi para murid, konteks dalam bacaan kita Yohanes 14:1 sampai dengan 14 bisa dikatakan dengan perasaan yang ambiar. Mengapa demikian? Ketika Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," apa arti ungkapan itu? Lalu kepada siapakah Tuhan Yesus mengucapkan kalimat itu? Mengapa Yesus juga perlu untuk mengucapkan kalimat itu kepada para murid pada saat itu? Dan apa yang Tuhan Yesus inginkan ketika menyampaikan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup"? Dan apakah ada yang menarik dari yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan apa yang menjadi kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya pada saat itu dan juga murid-murid Tuhan dalam konteks kekinian? Pada ayatnya yang pertama dan keempat, sapaan Tuhan Yesus yang sangat dalam, mengetahui dan merasakan begitu rasanya murid-murid saat itu ambyar, putus asa, merasakan akan berpisah dengan guru yang mereka kasihi, yang mereka sayangi. Maka sapaan Tuhan Yesus pada ayat 1 dan sampai ke 4, "Janganlah gelisah hatimu." Tuhan Yesus tahu benar apa yang dirasakan oleh murid pada saat itu. Dan ketika Tuhan Yesus mengucapkan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup" pada ayatnya ke-6, ada pertanyaan yang diucapkan sebenarnya, diucapkan oleh Thomas kepadanya, dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh Simon Petrus pada pasal sebelumnya, pasal 13 ayat 36, dan pasal 14 ini pun Filipus bertanya. Simon Petrus, Thomas, dan Filipus sesungguhnya menyampaikan apa yang mereka rasakan dalam ketidakmengertian mereka. Mereka tidak mengerti sama sekali apa sih yang sebenarnya dimaksud dari pengajaran dan ungkapan Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan penyataan yang berbeda dengan pandangan dan pengertian mereka? Konteks pada saat itu di mana bacaan Injil Yohanes 14 ini terjadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan sebelum hari raya Paskah dimulai. Artinya sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalibkan, ditangkap, disalibkan, kemudian mati dan dibangkitkan. Maka dalam percakapan ini, percakapan penghiburan seorang guru kepada muridnya, "Janganlah gelisah hatimu," ketika harus berpisah dengan guru yang harus menjalankan tugas, karya, penyelamatan bagi umat manusia. Dalam pertanyaan Thomas, percakapan Thomas dengan Tuhan Yesus, Thomas sedang putus asa dan bingung. Tidak mengerti apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Mengapa Tuhan Yesus memberikan penghiburan? "Janganlah gelisah hatimu." Dan Tuhan Yesus sungguh mengerti dan tahu benar keberadaan perasaan murid-muridnya pada saat itu. Kemungkinan juga Bapak Ibu, Simon Petrus, Thomas, dan Filipus yang putus asa dan tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus, kemungkinan juga itu juga terjadi dalam kehidupan para murid pada saat itu. Bukan hanya ketiga murid yang bertanya tentang apa yang diungkapkan Tuhan. Karena pengertian mereka, pemahaman mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang diharapkan orang Yahudi sebagai Raja Mesias yang sebentar lagi akan memberikan kebebasan, kemerdekaan dari penjajahan bangsa Romawi. Jadi harapan dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu terjadi tidak sama. Sehingga apa yang mereka mengerti, apa yang mereka pikirkan, mereka harapkan berbeda. Dan Tuhan Yesus menyampaikan penghiburan supaya mereka tidak gelisah, tidak putus asa, bukan hanya saat itu. Tetapi ketika Yesus nanti ditangkap, disiksa, disalahkan, mati,
dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Ini juga disampaikan kepada para murid. Dan ayatnya 1 sampai dengan yang ke-14 sangat jelas di situ bahwa Thomas, Simon Petrus, dan Filipus gagal paham. Gagal mengerti apa yang menjadi maksud perkataan ungkapan Tuhan Yesus. Mereka memiliki rasa takut dan gelisah. Bagaimana bisa guru yang mereka kasihi, guru yang penuh dengan pengajaran kepada mereka, dengan kuasa yang ditunjukkan, harus disiksa, disalibkan, dan bangkit. Mereka tidak sama pemahaman. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, satu hal yang menyedihkan hati Tuhan juga ketika melihat Thomas, Filipus, dan Simon Petrus tidak mengerti dengan benar siapa Yesus dan tidak mengenal yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Itu membuat Tuhan Yesus harus juga menguatkan mereka dan mengucapkan berulang kali kalimat yang menggambarkan siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Baik melalui pengajaran, mukjizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Supaya mereka tetap ada dalam satu kekuatan, harapan, dan semangat yang sama sebagai murid-murid yang hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mempromosikan dirinya kepada dunia bahwa Ia menjadi juru selamat. Ia akan memberikan kehidupan. Maka Tuhan menyatakan diri, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Supaya setiap orang percaya, murid-murid Tuhan, memilih jalan kebenaran dan hidup melalui dan bersama Tuhan Yesus. Dan jalan itu pasti akan sampai pada tujuan. Apa yang Tuhan Yesus inginkan dari penyataan ini? Yang pertama, Yesus mau supaya setiap orang percaya, murid-murid Tuhan, tidak perlu gelisah atau takut. Yang kedua, tetap percaya kepada Allah. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan nanti akan kembali, kedua kalinya akan tinggal bersama-sama orang percaya di sorga. Yang keempat, harus percaya bahwa Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya. Lalu Yesus inginkan bahwa setiap orang percaya tetap percaya. Berjalan dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Tidak gelisah, tidak putus asa, tetapi tetap mengenal Tuhan. Tetap paham dan mengerti bahwa kehidupan kita ada untuk melalui dan bersama sampai pada tujuan bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus akan pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi para muridnya. Ketika kita berbicara tentang jalan, Bapak Ibu, kita pahami bahwa jalan tidak selamanya lurus. Jalan yang kita jumpai, ada jalan yang berkelok, ada jalan yang mendaki, ada jalan menanjak, ada jalan yang tidak lurus, ada jalan yang jelek. Tetapi ketika kita berbicara tentang iman, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, pasti kita sampai pada tujuan. Tidak akan menjumpai jalan yang sesat, tidak akan menjumpai jalan yang buntu, karena Yesus telah menyatakan diri sebagai jalan. Sebab itu kita akan sampai pada tujuan. Jika Yesus menyatakan diri jalan kebenaran dan hidup, sesungguhnya mengundang kita untuk menghayati bahwa ketika kita menjalani sang jalan Yesus, pada saat bersamaan kita sampai pada sang tujuan, yaitu Bapa dalam persekutuan dengan Anak dan Roh Kudus. Dan ini menjadi inti dalam iman kita bersama. Kita bersama-sama mengalami, menjalani di jalan kebenaran dan hidup, dan mengalami Bapa sang tujuan,
yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Artinya melalui jalan itu orang akan semakin menemukan kebenaran dalam hidupnya, dalam ajaran, kebersamaan, persekutuan, iman, penghayatan, dan pengharapan yang terus dinyatakan dalam iman percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika sapaan Tuhan Yesus menyapa kita pada pagi hari ini, janganlah gelisah hatimu. Di tengah-tengah masih kita merasakan pandemi COVID-19, maka sapaan ini juga mengundang kita untuk terus menghayati bahwa kekuatan, kasih, pertolongan, dan perlindungan Tuhan yang terus menjaga kehidupan kita akan tetap kita rasakan, akan tetap kita alami. Tuhan akan membawa kepada sang tujuan untuk membawa kita pada kehidupan yang kekal. Itulah janji Tuhan, dan marilah di tengah-tengah penderitaan kita pada saat ini, kita tetap merasakan keyakinan yang sama. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Kita akan terbebas dari pandemi COVID-19, kita akan bisa melewatinya, kita akan mampu melewatinya dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita bukan merasakan perasaan atau kondisi kita ambyar saat ini, tetapi kita diteguhkan, dikuatkan, akan semakin percaya mengimani Tuhan dan semakin kuat dalam pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan telah menyatakan kehidupan bagi kita, dan Tuhan akan membawa kita kepada sang tujuan yang memberikan kelegaan, kemerdekaan, kebebasan, dan sukacita yang penuh dari sorga. Tuhan memberkati dan memampukan kita bersama. Amin. Marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Menjerit karena lapar.
Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 sampai 21 yang demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Untuk memberikan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 367. Kita nyanyikan bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat Tuhan, mari kita akan bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penghiburan yang boleh Engkau nyatakan pada pagi hari ini, yang boleh kami dengar bersama-sama dan kami renungkan bersama-sama. Tuhan menyapa kami untuk supaya kami tetap kuat, tidak putus asa, gelisah, ataupun merasakan sendirian. Tuhan bersama-sama di sepanjang perjalanan kami. Tuhan akan menyampaikan perjalanan itu pada tujuan, di mana kami beroleh kehidupan yang kekal, keselamatan yang daripadamu. Sekalipun kami harus melewati berbagai penderitaan pergumulan kehidupan, tapi Tuhan nyatakan kekuatan dan penghiburan dan semangat yang baru untuk kami terus berjalan dalam jalan kebenaran dan hidup yang Tuhan telah tunjukkan, dan Kau menuntun kami sejauh perjalanan saat ini. Bahkan di tengah-tengah penderitaan dan kesengsaraan kami, tengah-tengah pandemi COVID-19, kami boleh meyakini satu hal, bahwa Tuhan yang memiliki kehidupan kami, Tuhan yang akan membebaskan kami dari rasa ketakutan, kepanikan, kegelisahan, kekhawatiran yang saat ini mungkin menyelimuti hati kami. Kami percaya bahwa berkat-berkat-Mu akan tercurah dan mengiringi seluruh perjalanan kami. Dan Kau akan menjaga dan mengawal kami, sehingga kami boleh melewati dalam berbagai perjalanan yang mungkin jauh dari harapan kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini semakin menekan kehidupan kami, baik perekonomian, baik dalam seluruh link kehidupan kami, dalam seluruh harapan, kerinduan, seluruh aktivitas berhenti. Tapi kami yakin Tuhan sedang mengerjakan rancangan yang terbaik bagi bumi kami, dari kehidupan kami sebagai manusia. Dan kami percaya Tuhan, pandemi COVID-19 akan berlalu, akan boleh kami lewati dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu GKJ Kartasura. Sekalipun beberapa waktu kami tidak dapat bertemu, berjumpa, dan kami rindu untuk beribadah,
kami boleh melaksanakan ibadah di tengah-tengah keluarga kami. Berkatilah komitmen dan hidupkanlah semangat kami untuk terus berlutut di dalam doa dan semakin dekat kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah hari Minggu, bahkan ibadah-ibadah di tengah-tengah keluarga kami sehingga menopang kekuatan iman kami. Kami juga berdoa untuk Majelis Gereja MUKIKJ Kartasura. Kami berdoa untuk seluruh jemaat. Kami berdoa untuk kehidupan saat ini secara khusus keluarga Bapak Slamet Riyadi yang masih merasakan duka cita karena kehilangan Ibu Sehwidi Utami. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan yang sempurna yang datangnya daripadamu sehingga boleh melewati dan boleh menjalani kehidupan esok hari dengan keberserahan diri kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa untuk yang berkekurangan Tuhan berikan kelimpahan, yang sakit Tuhan berikan kesehatan, yang terbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, sehingga kami boleh bersama-sama melewati pandemi COVID-19 ini dengan seluruh kehidupan kami yang kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dalam seluruh kebijakan dan keputusan dan juga seluruh pelayanan untuk dapat menurunkan yang terpapar pandemi COVID-19. Tuhan memberkati yang sakit sehingga beroleh kesembuhan. Tuhan memberkati masyarakat agar juga dapat mengikuti himbauan ataupun protokoler COVID-19 agar semakin menurun dan kami boleh sembuh dan sehat kembali dan melakukan aktivitas secara normal. Kami juga menyerahkan ahli-ahli medis, dokter, perawat yang berada di garda depan. Kami berdoa untuk mereka dan keluarga mereka yang terus melayani agar kami boleh melewati pandemi COVID-19. Dan siapapun yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan masyarakat agar berlalunya pandemi COVID-19 dan kami semua boleh juga tunduk dan patuh untuk di dalam rumah dan berjaga jarak dan juga menjaga kebersihan kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu, baik keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi dalam tangan kuat kuasa-Mu. Ini doa syukur dan juga syafaat kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami dengan doa Bapa kami. Mari kita nyatakan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita kidungkan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 424, baitnya yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Jemaat Tuhan,
bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sembah Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.